dengan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Itu yang kami rasakan dari hari ke hari. Sungguh besar kebaikan, kasih melimpah atas setiap kehidupan. Kami bersyukuri itu Tuhan, dengan ketaatan dan kesetiaan. Terlebih pada pagi ini Tuhan, kami datang mempersembahkan tubuh dan hidup kami hanya ke dalam tangan. Kami rindu Tuhan mengalami jamahan kuasa. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan kami dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Terlebih lewat kebenaran firman. Urapi kami setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada pagi ini Tuhan. Biar otoritas bahkan kuasa-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan. Dan terlebih jemaat yang ada Tuhan, dengan kerendahan hati mereka Tuhan, duduk mempersembahkan hidup semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa yang mengasihi
membuat Tuhan, ya masih memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita katakan Ku diberi kuasa.
Sama-sama kita katakan yang luar biasa, luar biasa, pada dunia, selama di atas segala bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita siapkan hati kita untuk kita penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi dasar dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam hidup. Tantangan boleh datang, keadaan dunia semakin mengerikan, tapi satu hal kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan ada kekuatan yang baru yang terus membangun iman kami, roh kami terus untuk melayani di dalam menghadapi kehidupan ini. Satu hal kami percaya bahwa ketika roh itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu memampukan kami terus untuk berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kuduskan hati dan tangan kami, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang pagi ini Tuhan Kau sudah persiapkan. Taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba, sehingga firman Tuhan
yang kami dengarkan ini diperoleh kekuatan dalam hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami senantiasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi. Karena kasih kemurahan-Mu lah hingga saat pagi yang ini Tuhan, kami boleh berhimpun, kami boleh bersekutu di tempat ini adalah untuk mempermuliakan Engkau Bapa.
Engkaulah yang layak kami tinggikan, agungkan, permuliaan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, heran, dahsyat, kuasa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik atas hidup dan kehidupan kami. Hingga sampai detik ini Bapa, kami diperkenankan Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Bapa. Rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan. Engkau perkenankan kami masih boleh hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami pada hari ini Tuhan untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Untuk itu sucikan, kuduskan hati kami, pikiran, roh, jiwa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, jamah setiap hati kami, kuduskan kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami sungguh dapat memahami dan mengerti, dan dapat dimampukan untuk melakukannya dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai, membela, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Bela firman-Mu, bela hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan. Tetapi Engkau mengambil alih seluruh penampilan hamba, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kami. Kuasai lidah bibir kami, urapi berkat, sehingga semua firman yang hamba sampaikan bukan dari akal pikiran manusia hamba, tapi benar-benar oleh perkataan yang menjadi jadi dan amin di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur pada hari ini boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu, karena 3 minggu belakangan ini saya pulang kampung. Ya puji Tuhan bisa kembali dengan selamat dan tidak kurang suatu apa. Itu pun bagian saya sudah digantikan oleh hambanya Pak Dharma di Banjarmasin. Saya pikir kalau berlama-lama hari ini digantikan juga tidak enak. Makanya saya berusaha untuk kembali, dan puji Tuhan hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di Sulawesi kemarin itu membawa kerangka ada saudara kami yang dikubur di Mekatani sini 25 tahun yang lalu. Tapi ternyata kerangkanya juga sudah tidak ada, tengkoraknya pun sama sekali nggak ada. Semua itu sudah jadi tanah. Jadi benarlah firman Tuhan itu bahwa kita ini diciptakan dari tanah, maka akan kembali menjadi tanah. Jadi yang kita bawa kemarin itu hanya tanah itu, karena memang terkumpul di dalam kain yang dibungkus itu waktu meninggal itu, kuat kain toron itu, tidak rusak. Kayunya aja sudah tidak ada, paku-pakunya juga sudah kecil. Tapi tulang habis. Itu yang kami bawa ke kampung, dan acara di sana sampai selesai pada ucapan syukur, dan saya bersyukur semuanya itu bisa berjalan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kemudian juga yang tidak kalah saya bersyukur bahwa setiap di mana saya ada dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Itu satu kebanggaan saya. Di Toraja, di Palu, dan di Poso, karena kebetulan kemarin itu betul-betul saya keliling.
Jadi dari Toraja, Makassar, Palu, Poso. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Jadi hari ini bisa tiba dengan selamat itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa firman Tuhan itu di dalam Yosua 1 ayat 9 pernah saya sampaikan bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan pasti senantiasa menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, percaya bahwa penyertaan Tuhan bagi orang percaya, bagi orang setia, pasti nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia ada selalu menyertai kita dan menolong kita, bahkan memberkati kita. Itu yang saya rasakan hingga saat pagi yang indah ini. Saya masih boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mempersingkat waktu karena hari ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Yesus lewat perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita nanti. Maka untuk mempersingkat waktu, hari ini menjadi judul renungan kita bersama, kami dari judul menjaga hati dan pikiran dalam kekhawatiran. Saya ulangi bahwa menjaga hati dan pikiran dalam kekhawatiran. Tapi sebelumnya kita masuk dalam renungan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu ayat firman untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada amin? Amin. Saya ulangi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita hari ini adalah menjaga hati dan pikiran di dalam kekhawatiran. Kita baca di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jagalah semuanya itu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan menjadi garam dan terang dalam pemikiran kita diawali dengan menjaga hati. Jadi hati ini Bapak Ibu Saudara sangat penting untuk kita jaga senantiasa, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Apabila kita lalai Bapak Ibu Saudara menjaga hati, maka kita akan terlepas, kita akan jauh dari kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kita memancarkan bukan lagi memancarkan cahaya atau garam, tetapi sebaliknya, karena hati kita kotor, karena hati kita tidak bersih. Untuk itulah kita awali dengan menjaga hati. Pemikiran kita dapat tercemar dan menjadi najis di hadapan Allah, karena memiliki segala pikiran jahat seperti pembunuhan, percabulan, serakah, rakus, tipu menipu. Itu semua yang harus kita jaga daripada hati kita, supaya hati kita senantiasa memancarkan cahaya dan garam daripada kehidupan kita, untuk berguna bagi banyak orang, bagi saudara yang dikasih. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati daripada segala keserakahan, pencabulan, perzinahan, penipuan, bersaksi, dusta. Itulah Bapak Ibu Saudara sering juga saya sampaikan, jangan ada dusta di antara kita, karena itu suatu kenajisan ternyata bagi hidup kita di hadapan Allah. Untuk itu mari kita jaga hidup, pelihara hati dan pikiran kita. Di dalam Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19 berbunyi, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini yang harus kita jaga bagi saudara. Untuk itulah mari kita menjaga hati kita dengan segenap segala kewaspadaan, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kehidupan kita memancarkan cahaya, memancarkan garam, memancarkan berkat, memancarkan kebaikan? Karena hidup kita berharga, saudara-saudara. Kalau ini kita jaga, kalau hati kita jaga, kita pelihara, maka hidup kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita jaga oleh hati kita, supaya jangan sampai ini terjadi, ini kita lakukan. Markus 7 ayat yang ke-21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Itu sama Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita jaga, yang harus kita kendalikan hati kita Bapak Ibu Saudara, yang bersumber dari hati yang tidak bersih. Hal-hal tersebut dapat terjadi bila seorang tidak mau menjaga hatinya. Itu di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi setiap kita perlu menjaga hati supaya tidak timbul kehidupan dan pikiran yang bertentangan dengan firman Allah. Kita lupa atau kita lalai menjaga hati akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak kepada jarak kebinasaan. Ini harus kita perlu
betul-betul kita renungkan. Kita jangan lalai untuk memelihara hati, untuk memelihara pikiran kita, supaya kita jangan terjebak ke dalam kebinasaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus senantiasa menjaga hati pikiran kita, supaya kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita ketahui tentang hati kita? Pertama, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap, dan darinya lah kita kuat. Saya ulangi, apa yang kita perhatikan dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara, pertama-tama lah, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap, yang darinya lah keluar instruksi atau perintah Bapak Ibu Saudara untuk berbuat atau bertindak, baik itu kita lakukan maupun di dalam pikiran kita. Itu semuanya sumbernya dari hati. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati ini, supaya jangan instruksinya itu yang membinasakan kita. Tapi oleh karena kita senantiasa menjaga memelihara hati kita, maka tentunya hati kita akan menjadi bersih dan mengeluarkan instruksi atau perintah yang baik pula untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang harus kita patuh. Hati dalam saripati. Jadi hati adalah saripati manusia. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Hati tidak berbohong, namun hati dapat memerintahkan kita untuk berdusta. Hati saudara-saudara tidak bisa membunuh, tapi hati bisa menyuruh tangan kita untuk membunuh. Itulah sebabnya sekali lagi kita harus menjaga hati. Senantiasa kita menjaga memelihara hati kita ini, supaya jangan sampai terjadi kesalahan di dalam instruksi untuk memerintahkan seluruh organ tubuh kita. Itulah betapa berkuasanya hati dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hati adalah perangkat lunak dalam komputer otak manusia, yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Betapa kuasanya hati itu, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini saudara, ayat ini berkali-kali disampaikan tentang Amsal 4 ayat 23 ini. Ini sangat penting. Artinya ditekankan di sini bahwa ini mutlak harus betul-betul kita harus menjaga senantiasa, mengendalikan hati kita dan pikiran kita. Karena kalau ini tidak dijaga baik-baik saudara, maka kita asal bunyi kalau bicara, bertindak, oleh karena hati kita tercemar, oleh karena hati kita kotor, baik saudara. Sehingga apapun yang kita sampaikan itu menjadi bukan berkat, tetapi menjadi kesengsaraan atau kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kedua, hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, hati tidak bersih sendirinya, tetapi kita harus senantiasa menjaga. Kita senantiasa berusaha menjaga, memelihara, supaya hati kita tetap bersih, supaya hati kita tetap dalam kebenaran, supaya hati kita tetap suci dan kudus, tidak bernoda dan tidak bercelah, saudara-saudara. Sehingga hasilnya, buahnya pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kebersihan hati itu dengan cara kita setia melakukan hukum dan perintah Tuhan. Apapun itu,
Kalau kita setia, kita taat, melakukan hukum dan perintah Tuhan, pastilah hati kita itu akan menjadi bersih, dan hasilnya pun akan menjadi bersih, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, terimalah kuasa Roh Kudus kembali, karena hanya Roh Kuduslah yang dapat menyucikan hati kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat membersihkan roh kita, Bapak Ibu Saudara, hati kita, pikiran kita. Maka kita perlu menjaga hati supaya garam dan terang kita sebagai anak-anak Allah dapat kita tampilkan dan pikirkan dalam setiap langkah kehidupan, dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 dengan jelas, tegas menekankan kepada kita supaya benar-benar kita menjaga hati, menjaga pikiran kita dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baca Matius 15, 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita kotor, itu yang timbul. Kalau hati kita kotor, ini yang timbul. Ini yang akan kita lakukan. Karena instruksi dari hati untuk melakukan ini. Karena hati kita kotor, saudara-saudara. Tetapi kalau hati kita bersih, maka bukan itu yang terjadi, tapi sebaliknya. Setiap apa yang kita perkatakan, itu menjadi berkat. Setiap apa yang kita perkatakan, itu membangun iman percaya kita. Setiap apa yang kita perkatakan menjadi garam dan menjadi terang di dalam setiap perilaku kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kemudian Markus 7 ayat 21 sampai ayat 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, lanjut perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sekali lagi itu yang terjadi jika hati kita kotor. Maka dari itu hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga hati kita, pikiran kita. Jangan sampai hati kita, pikiran kita kotor, najis, saudara-saudara. Karena kita tidak bisa mengendalikan hati pikiran kita. Jadi pengendalian diri itu, saudara-saudara, penting sekali dalam hidup ini, supaya kita jangan terjerat di dalam kebinasaan. Tapi mari kita senantiasa menjaga hati kita, pikiran kita, supaya kita selalu dan senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita baca Lukas 6 ayatnya ke-45. Lukas 6 ayatnya ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi apapun saudara-saudara yang kita lakukan, kerjakan, katakan
Semua itu dari hati kita. Kalau baik itu juga dari hati, kalau jahat juga itu dari hati. Itulah sebabnya firman Tuhan Amsal 4:23 itu berkali-kali disampaikan di sini. Karena itu sangat penting untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan artinya kita benar-benar mencermati. Jangan sampai kita, Bapak Ibu Saudara, terjerat ke dalam kebinasaan. Tapi mari kita benar-benar memelihara hati ini secara kontinu, terus-menerus. Karena manusia pada hakikatnya kita lemah, Bapak Ibu Saudara, mudah untuk jatuh. Untuk sebabnya firman Tuhan sekali lagi di dalam Amsal itu 4:23 berkali-kali betul sampaikan di sini, supaya kita benar-benar mengerti, memahami bahwa hati ini pengendali daripada segala hidup kita. Hati ini menyuruh kita membunuh. Hati menyuruh kita merampok. Apapun itu. Karena memang hati yang mengendalikan itu. Itulah sebabnya, sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul memancarkan, dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak panjang lebar firman yang saya sampaikan hari ini, tapi yang penting kita memahami, yang penting kita mengerti, dan yang terpenting lagi kita melakukan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, kita sambut lagu kita singkat firman. Kita nyanyikan sebuah lagu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa menyenangkan-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hingga pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman. Tapi biarlah firman-Mu itu Engkau taruh dalam setiap lubuk hati kami yang sangat dalam, sehingga kami sungguh mengerti, memahami bahwa kami harus menjaga hati pikiran kami, sehingga kami tidak terjerat ke dalam kebinasaan, tetapi oleh kebenaran firman menuntun kami, mengarahkan kami, mengendalikan hidup kami untuk menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga hati kami, pikiran kami, roh, jiwa, bahkan tubuh kami Bapa, sehingga kami
tidak terjerat dan tidak tersesat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Maka biarlah kebenaran firman sungguh menguatkan hati, pikiran, roh, jiwa kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk menjalani sisa hidup kami ini Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Firman-Mu berkata, dekat Allah saja maka jiwa kami tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati jemaat-Mu pagi yang indah ini Bapa. Kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu hari ini, tidak ada yang lemah, letih, lesu. Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bila ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan bila ada yang terikat, Kau lepaskan, bebaskan dari keterikan. Dan bila ada yang dalam kekurangan, bersama Tuhan berkelimpahan di dalam hidup kita. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat, sumber dari segala kekuatan, sumber dari segala kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Hanya daripada Engkau Tuhan, dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian hidup kami, yang sudah kami terima, yang sudah kami peroleh pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Engkau senantiasa ada dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kami, menuntun kami, mengarahkan kami, bahkan mengendalikan seluruh aspek hidup dan kehidupan kami, sehingga kami tidak terjerat dalam kebinasaan, tetapi kami memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Secara khusus pagi hari ini Tuhan, seberapapun kami hadir pagi hari ini, kami sepakat sehati sepikir untuk mendoakan peninggalan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab peninggalan saat ini. Aliran kuasa kesembuhan dari surga, dari tempat yang maha tinggi, mengalir dan mengalir dalam kehidupan peninggalan saat ini. Kau jawab peninggalan, Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus orang dari Nazaret. Dalam nama Yesus orang dari Nazaret, aliran kesembuhan terjadi dari tempat maha tinggi, terjadi mengalir dalam kehidupan peninggalan. Jamah hamba-Mu ini Tuhan, jamah hamba-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus orang dari Nazaret, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu penuh kuasa. Hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu, kami akan bersekutu dengan darah-Mu. Kami percaya, kami imani, ketika kami makan roti ini adalah memakan daging-Mu Tuhan, ketika kami minum anggur ini adalah meminum darah-Mu Tuhan, karena anggur adalah darah-Mu, karena roti adalah daging-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati setiap hati kami, sehingga kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini, menerima tubuh-Mu, menerima darah-Mu Tuhan, yang membawa pemulihan kesembuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru setiap pagi. Akal budi hikmat marifat pewahyuan daripada Engkau Bapa atas Gembala kami Tuhan, untuk mengayomi kami Tuhan, untuk mendidik kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersama-sama sehati sepikir di dalam melayani Engkau Bapa di surga. Kami percaya
mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu hari ini turun atas kami semua, berkerajaan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jaga, lindungi, pelihara hidup kami, hati kami, pikiran kami, sekali lagi Tuhan, supaya kami tidak terjerat di dalam kebinasaan, tetapi kami memperoleh mahkota kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu siapapun yang sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah juga istrinya Mbak Pur, dia sakit Tuhan, kelemahan tubuh, maka biarlah obat yang hamba kasihkan Tuhan urapi, berkati, sehingga obat ini sungguh membawa kesembuhan ilahi bagi untuk Ibu Pur Tuhan. Maka biarlah nama-Mu saja ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Berkati Tuhan, Mbak Pur, berikan kekuatan kesabaran untuk merawat, untuk melayani istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh jemaat Tuhan, tidak ada terkecuali tua muda kecil. Aku berdoa, aku berkati mereka, apapun yang dikerjakan berhasil, apapun Tuhan yang dilakukan berhasil, karena mereka mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun yang dikerjakan, karena mereka mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ekonominya, kesehatan, Engkau jaga, Engkau lindungi Bapa, setiap keluar masuknya napas kami Bapa. Engkau memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka pagi hari ini Tuhan, ketika jemaat-Mu datang dengan berbeban, maka hari ini hamba percaya pulang dengan bersorak-sorai bergelori, karena bebannya Engkau telah angkat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa ada, menyertai, melindungi, memelihara kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang menjadi masih kutu dengan tubuh dan darah. Agar kami boleh layak ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu dan berdoa masing-masing kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena segala dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya roti anggur yang sudah diberkati ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya.
dimulai dengan firman Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Dr. Bamba yang sudah memberkati kita pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Tuhan semakin memakai hamba-Nya dengan luar biasa, dan biarlah melalui pelayanan hamba-Nya banyak jiwa dimenangkan untuk kemudian hormat bagi Tuhan. Kemudian mungkin ada yang baru pertama kali bergabung bersama kita pada siang hari ini. Kami mohon dengan kasih Kristus untuk berdiri. Tidak ada, baiklah kita akan masuk ke dalam pengumuman kita 1 minggu ke depan untuk ibadah keluarga Konsel Pemuda Pemudi sekolah minggu sementara masih diliburkan. Pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita, yang pertama Gembala Sidar, yang kedua hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, yang ketiga hari pelayanan, keempat kesejahteraan kota, kelima bangsa, negara dan pemerintah, keenam visi dan misi GPS Banjarbaru, yang ketujuh pemulihan keluarga, yang kedelapan Westmaster. Kalau di mana sudah ada nomor rekening yang tertera di slide bagi jemaat Tuhan yang berhitung memberkati pembangunan kita, silakan untuk mengirimkan melalui nomor rekening. Kemudian pelayanan doa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi para hamba-hamba Tuhan yang ada di slide, sudah lengkap dengan nomor HP-nya. Kemudian yang berulang tahun sepanjang bulan Februari 2022, mewakili Bapak Gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan baptisan bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis dan bergerak ingin dibaptis bisa menghubungi sekretariat atau Ibu Yuli pada akhir jam ibadah. Penyerahan anak dilaksanakan pada setiap minggu kedua. Informasi pendaftaran pada akhir jam ibadah. Pemberkatan nikah bagi jemaat Tuhan yang sudah menikah namun belum melalui pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri dalam peneguhan nikah pada akhir jam ibadah. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita menyanyi suatu pujian, sungguh besar kasih Tuhan, sungguh besar. Kita sungguh besar, ya. Tadi kah?
kasih Tuhan atas penyertaan dalam ibadah kami ini. Dari awal hingga akhir Engkau menyertainya. Segala pujian penyembahan kami, biarlah semuanya itu bagaikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau berkenan memberkati kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih juga atas kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami setia sampai akhir hidup kami. Biarlah setiap pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akhiri ibadah ini Tuhan, mari angkat hati dan tangan-Mu. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas keturunan-Mu, dan berkatnya ke atas anak cucu-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah suamimu dan istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu. Engkau tidak meminta-minta tapi memberi. Engkau tidak miskin tapi kaya. Engkau menjadi berkat bagi semua orang sekelilingmu. Terimalah semua berkat anugerah Tuhan ini, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah.